Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Abdul Rauf. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 9 nasihat tentang kehebatan sholawat dari para waliullah. Sholawat atau membaca sholawat merupakan satu amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti cinta Allah dan Rasul kepada orang-orang yang gemar membaca sholawat? Bukti cinta Allah kepada orang-orang yang gemar membaca sholawat adalah ketika kita membaca 1 kali sholawat atas Nabi Muhammad SAW, maka Allah bersholawat 10 kali untuk kita. Kemudian bukti cinta Rasulullah SAW kepada orang-orang yang gemar bersholawat adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya, bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi ketika hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak dalam membaca sholawat. Nah, itulah bukti cinta Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang gemar membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 9 nasihat tentang kehebatan sholawat dari para waliullah. Yang pertama dari Imam Abul Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan bahwa di akhir zaman tidak ada amalan yang lebih baik daripada bersholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa tidak tertolak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap sholawat yang kita baca pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari Al-Hafiz Asy-Syaraji. Beliau mengatakan bahwa semua zikir tidak diterima kecuali dengan khusyuk dan hadir hatinya, kecuali sholawat. Maka akan diterima meskipun tanpa khusyuk dan hadir hatinya. Nah, keterangan beliau ini menunjukkan bahwa sholawat yang kita baca meskipun dalam kondisi hati yang tidak khusyuk, tetap sholawat kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan bahwa dengan membaca sholawat, seorang hamba dapat meraih keridhaan Allah, memperoleh kebahagiaan dan restu Allah, berkah-berkah yang dapat dipetik, doa-doa yang terkabulkan, bahkan dia bisa naik ke tingkatan derajat yang lebih tinggi, serta mampu mengobati penyakit hati dan diampuni dosa-dosa besarnya. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa dengan membaca sholawat kita bisa meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Derajat kita akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian sholawat juga mampu mengobati penyakit hati dan mengampuni dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan bahwa siapa yang merasa tidak memiliki amalan sholat sunnah dan puasa sunnah yang banyak untuk menghadap Allah di hari kiamat, maka hendaknya ia perbanyak membaca sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin cocok ya buat kita yang amalan sholat sunnahnya biasa saja, kemudian amalan puasa sunnahnya biasa saja, mungkin terasa berat bagi kita untuk rutin melakukannya. Akan tetapi Syekh Ibnu Athaillah menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat.
Karena membaca sholawat ini merupakan salah satu amalan yang ringan kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau tidak bisa memperbanyak amalan sholat sunnah, amalan puasa sunnah, maka perbanyaklah membaca sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keenam, dari Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa satu salawat dari Allah cukup untuk seorang hamba dunia dan akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa mengamalkan bacaan salawat memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketujuh, dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa jangan tinggalkan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, karena bacaan sholawat itu merupakan kunci segala kebaikan dan pintu segala keutamaan untuk agama, dunia dan akhirat. Nah, kemudian yang kedelapan, dari Syekh Kiai Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul, beliau mengatakan bahwa orang yang membaca sholawat maka ia akan merasakan surganya dunia sebelum merasakan surganya akhirat, dan sholawat itu penerang hati. Nah, ini keutamaan yang luar biasa dari orang-orang yang gemar membaca sholawat. Mereka sudah bisa merasakan surganya dunia sebelum merasakan surganya akhirat. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, dari Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfadani Al-Masyhur, beliau mengatakan bahwa zaman sekarang zaman munkarat, memerlukan banyak baca sholawat, membaca Al-Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah diantara 9 nasihat tentang kehebatan sholawat dari para waliullah. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini dapat memberikan kita semangat untuk terus mengamalkan bacaan sholawat ini sampai akhir usia kita. Dan mudah-mudahan kita berharap kelak di yaumil akhir kita berada dekat dengan Nabi dan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.